Sahabat-sahabat Dominikan yang terkasih, selamat datang di Thomas Aquinas Seri. Hari ini kita akan melihat Santo Besar, Santo Vincentius Ferrer, yang adalah Imam Dominikan. Tanggal 5 Mei, keluarga Dominikan atau Ordo Pawarta memperingati Hari Raya Santo Vincentius Ferrer yang dilahirkan pada tahun 1350 sampai tahun 1419. Santo Vincentius Ferrer memiliki devosi secara khusus kepada Santa Perawan Maria. Apabila orang berbicara tentang Bunda Maria, Vincentius Ferrer merasa sangat bahagia. Ia dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang luar biasa, yang hasrat dan semangatnya untuk keselamatan jiwa tidak mengenal batas. Santo Vincentius Ferrer adalah seorang pahlawan iman yang mengagumkan. Gereja secara umum merayakan pesta Santo Vincentius Ferrer pada tanggal 5 April, tetapi keluarga Dominikan merayakannya pada tanggal 5 Mei, karena biasanya pada tanggal 5 April jatuh pada masa Pekan Suci. Maka dari itu, Ordo Pawarta memutuskan untuk memindahnya hari rayanya pada tanggal 5 Mei. Santo Vincentius Ferrer seringkali digambarkan sebagai seseorang yang mempunyai sayap dengan mengacungkan jari telunjuknya ke atas. Sayap bisa dilihat dari kesungguhan Vincentius Ferrer untuk mewartakan ke seluruh tempat di mana ia diminta atau diberi tugas. Ada legenda di mana orang-orang melihat Vincentius Ferrer terbang karena harus cepat-cepat pergi untuk mewartakan ke tempat lain di mana ia diminta untuk mewartakan. Gambaran yang lebih tepat diberikan oleh Paus Pius II saat kanonisasi Vincentius Ferrer. Vincentius Ferrer adalah sebagai malaikat kiamat, terbang melintasi langit untuk memberitakan hari penghakiman terakhir, untuk menginjili penduduk bumi, menabur benih-benih keselamatan di antara semua bangsa, suku, masyarakat, dan bahasa, dan untuk menunjukkan jalan kehidupan kekal. Lalu bagaimana panggilan Vincentius Ferrer untuk menjadi seorang imam Dominikan? Seorang biarawan Dominikan menyatakan kepada William dalam mimpi dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan memiliki seorang putra yang akan yang mempunyai keistimewaan dalam belajar dan keutamaan dalam kesucian, di mana perbuatannya yang menakjubkan akan diketahui di seluruh dunia, dan yang akan mengisi surga dengan sukacita dan neraka dengan teror. Sebelum kelahiran Vincentius Ferrer di Valencia, Spanyol pada tanggal 23 Januari tahun 1350, orang tua Vincent, William, dan Constance memiliki pengalaman unik yang membuat mereka dan orang lain memahami bahwa anak di rahim Constance memiliki bakat khusus. Suatu saat, mata seorang wanita yang buta dipulihkan segera setelah dia berdoa atas permintaan Constance bahwa anak yang dibawa oleh Constance akan lahir dengan selamat. Kemudian wanita buta ini berseru, "Ibu, anak dalam rahimmu adalah malaikat yang Anda miliki, dan dialah yang telah menyembuhkan saya dari kebutaan saya." Sementara Vincent masih bayi, Valencia saat itu menderita kekeringan yang hebat, yang membuat orang kesusahan akan air. Dan suatu hari putranya yang masih bayi mengejutkan Constant dengan berbicara dan mengatakan kepadanya, "Jika kamu menginginkan hujan, bawalah aku dalam prosesi, dan doa-doamu akan didengarkan oleh Tuhan." Warga kota melakukannya, dan ajaibnya kekeringan berakhir. Kecerdasan dan kesalehan Vincent Ferrer yang luar biasa tampak jelas bagi semua orang. Vincentius Ferrer seringkali membantu misa harian. Ia kemudian menyebut misa sebagai karya kontemplasi yang paling agung. Tidak mengherankan dia memiliki pengabdian yang lembut kepada Tuhan kita, menghormati Bunda Maria yang terberkati sebagai ibu rohaninya, berpuasa secara teratur pada hari Rabu dan Jumat, dan memiliki cinta yang besar kepada orang miskin. Ketika Vincentius Ferrer berusia 17 tahun, Vincentius masuk menjadi anggota Ordo Dominikan, Ordo Pawarta.
Pada saat itu konstitusi Dominikan mengharuskan seorang anak berusia minimal 18 tahun untuk dapat diterima sebagai anggota. Namun tentunya ada pengecualian pada waktu itu karena adanya wabah hitam yang menyebabkan banyak anggota Dominikan meninggal dunia. Maka Ordo membutuhkan anak-anak muda untuk menjadi pewarta-pewarta Dominikan. Vincenzius Ferrer seorang yang sangat pandai dan berhasil baik dalam studinya. Masuk ke Ordo Dominikan, ayahnya William mengantar putranya yang berusia 17 tahun ke biara pastor Ordo Pengkhotbah pada sekitar tanggal 2 Februari tahun 1367, di mana Vincent memulai novisiatnya yang adalah langkah pertama dari 50 tahun hidupnya dalam kehidupan membiara sebagai anggota Ordo Dominikan. Dia mengenakan jubah Dominikan 3 hari kemudian dan memahami sifat panggilan Dominikannya sebagai berikut. Ordo Dominikan tidak hanya menuntun orang-orang ke surga melalui tangga kehidupan kontemplatif atau dengan kehidupan aktif saja, tetapi memungkinkan mereka ke surga, naik ke kemuliaan surga dengan menggunakan jalan keduanya, yaitu jalan kontemplatif dan aktif. Jadi tidak ada perpisahan dalam pemikiran Santo Vincenzius Ferrer. Mereka yang hidup dalam kehidupan monastik mencapai surga dengan tangga kontemplasi. Dan mereka yang melalui kehidupan yang aktif mencapai surga melalui tindakan-tindakan aktif yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi sebagai anak-anak Santo Dominikus harus memiliki keduanya, kontemplasi dan aktif. Layaknya berdiri di kedua kaki dengan menyatukan latihan rohani dalam doa dan belajar untuk pelayanan perwartaan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Selama dalam proses formasi pembentukannya, Vincenzius mengabdikan dirinya pada 3 hal. Pastor biarawan yang ingin mewartakan demi keselamatan jiwa harus melakukan yang pertama doa yang tekun, studi tentang teologi, dan studi tentang kitab suci. Vincenzius adalah siswa yang sangat berbakat. Ordo Dominikan mengutus dia untuk mengajar dan kemudian melanjutkan pendidikannya. Dia mengajar logika dan filsafat di Valencia selama 3 tahun dan kemudian mengajar di Lerida selama 2 tahun. Dia menghabiskan 3 tahun berikutnya di Barcelona secara intens, mempelajari kitab suci, dan seringkali diberitakan bahwa ia menghafal seluruh isi kitab suci. Belajar dan mengajar merupakan pilar penting dari semua panggilan Dominikan. Dan Vincenzius Ferrer sadar akan perangkap spiritual yang ditimbulkan oleh praktek-praktek ini. Karena alasan itulah hatinya selalu terpaku pada Tuhan dan dia membuat studi, kerja keras dan semua tindakannya sebagai doa yang tanpa henti atau selalu berkelanjutan. Sebuah praktek yang dia usulkan kepada kita semua dalam ulasannya tentang kehidupan spiritual. Apakah Anda ingin belajar demi keuntungan Anda? Biarkan pengabdian menemani belajar Anda dan belajarlah menjadi orang suci daripada belajar untuk menjadi terpelajar. Berkonsultasilah dengan Tuhan lebih daripada buku dan tanyakan kepadanya dengan penuh kerendahan hati untuk membuat Anda memahami apa yang Anda baca. Belajarlah dengan tekun dengan mengosongkan pikiran dan hati. Berdoalah dari waktu ke waktu untuk menyegarkan diri di bawah kaki Yesus yang tersalib. Dengan beberapa saat merenung di luka sucinya, memberikan kekuatan segar dan cahaya baru dalam hati dan pikiran kita. Mulailah belajar dengan doa yang sikat tetapi penuh semangat dan hormat. Jangan pernah memulai atau mengakhiri pelajaran Anda tanpa dengan doa. Santo Vincenzius Ferrer selalu mengandalkan Tuhan dalam karyanya, dalam setiap hal yang ia lakukan. Ia juga tidak lupa untuk meminta bantuan doa dan mati raga dari banyak orang demi keberhasilan pewartaannya. Ia sadar bahwa bukanlah kata-katanya maupun bakat-bakatnya
yang memenangkan hati banyak orang. Oleh sebab itulah ia selalu berdoa sebelum berkhotbah. Namun demikian, ada sebuah cerita ketika ia tahu bahwa seseorang yang amat penting akan mendengarkan khotbahnya, ia bekerja lebih keras dari biasanya untuk mempersiapkan khotbahnya sehingga ia tidak sempat lagi untuk berdoa. Hasilnya khotbah tersebut yang telah dipersiapkannya dengan amat seksama ternyata tidak terlalu mengesankan kepada sang bangsawan ini. Tuhan membiarkan hal itu terjadi untuk mengajarkan kepada Vincentius agar dia tidak mengandalkan diri sendiri. Di kemudian hari, bangsawan yang sama datang lagi untuk mendengarkan khotbah Vincentius. Tapi kali ini Vincentius Ferrer tidak mengetahuinya. Seperti biasa, ia berdoa serta mengandalkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sang bangsawan mendengarkan khotbahnya dan sungguh sangat terkesan dengan apa yang telah ia dengar. Ketika Vincentius Ferrer diberitahu mengenai hal tersebut, ia berkata, dalam khotbah pertama, Vincentiuslah yang berbicara. Dalam khotbah kedua, Yesus Kristuslah yang berbicara. Vincentius tentunya menjadi seorang pengkhotbah yang terkenal pada zaman itu. Selama 20 tahun, Vincentius Ferrer berkhotbah di seluruh Spanyol dan Perancis. Meskipun pada masa itu belum ada mikrofon, speaker, suaranya lantang dapat terdengar hingga jauh. Banyak orang bertobat hanya dengan mendengarkan khotbahnya. Bahkan seorang rabi Yahudi terkenal, Paulus de Burgos, menjadi seorang Katolik pula. Paulus de Burgos kemudian menjadi seorang imam dan akhirnya menjadi uskup Cartagena, Spanyol. Sebelum tahun 1399, Vincentius memperkenalkan dirinya lewat surat-suratnya, Vincentius Ferrer, orang berdosa. Tapi setelah 1399, dia berubah, memperkenalkan dirinya dengan tanda Vincentius Ferrer, pewarta. Selama hidup Vincentius Ferrer, dua orang yang berbeda mengakui tahta suci kepausan. Jadi skisma besar yang ada pada zaman itu yang menyebabkan perpecahan yang merusak dalam tubuh gereja Kristus. Dia mengatakan ini tentang kondisi spiritual dunianya. Vincentius Ferrer tidak percaya bahwa di dunia ini terjadi begitu banyak kejahatan, keangkuhan, kesombongan, dan kenajisan. Seperti yang terjadi pada zaman masa itu. Dalam sejarah dunia tercatat sebuah zaman yang begitu banyak terjadi tindakan kejahatan. Kita lihat sama seperti zaman Nuh dan banjir besar. Penginapan di kota-kota dan desa-desa dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki karakter buruk. Mereka begitu banyak jumlahnya sehingga seluruh dunia terinfeksi oleh mereka. Ketamakan dan riba meningkat di bawah nama-nama kontrak yang disamarkan. Simoni memerintah di antara para pastor, iri hati di antara para religius. Kerakusan terjadi sedemikian rupa dalam setiap tingkat kehidupan sosial sampai mengabaikan masa pantang dan puasa di masa prapaskah. Main hakim sendiri, judi, dan pelacuran menjadi hal yang biasa. Dengan kata lain, keburukan dijadikan sebagai dewa yang diberi kehormatan besar. Sehingga mereka yang lebih memilih untuk melayani Tuhan dianggap mencemooh, yang dianggap sebagai anggota masyarakat yang tidak berguna dan tidak layak. Banyak orang Katolik sangat terkesan dengan khotbah-khotbah dan teladan kekudusan dari Santo Vincentius Ferrer. Sehingga mereka menjadi lebih saleh karena mendengarkan khotbah-khotbah Vincentius Ferrer ini. Umat Katolik yang dulunya tidak mengamalkan iman mereka sekarang berubah 180 derajat. Terjadi perubahan moral dalam masyarakat. Yang tadinya hidup dalam perjudian, sumpah serapah, pelacuran, seksual nikah dan sihir. Yang menjadi bagian dari struktur Valencia pada zaman itu, Vincent bisa merubahnya, menghapus dari kehidupan masyarakat. Dan masyarakat menjadi taat dan saleh sepanjang hidup mereka karena nasihat-nasihat khotbah-khotbah dari Vincentius Ferrer. Kekhawatiran akan keadaan Valencia pada saat itu yang penuh dengan kejahatan membuat Vincentius sangat sedih sehingga membuat ia sakit parah.
Dia sembuh setelah Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan mengatakan, "Bangkitlah dan bersukacitalah." Perpecahan akan segera berakhir ketika manusia telah berhenti dari kejahatan mereka. Maka bangunlah dan pergilah berkhotbah melawan kejahatan, karena aku telah memilih kamu secara khusus. Nasihatilah orang berdosa untuk bertobat, karena hari penghakimanku sudah dekat. Maka dimulailah pelayanan Santo Vincentius Ferrer kepada pewartaan selama 21 tahun, yang dengan luar biasa, dengan kerendahan hati, yang melakukan perjalanan tanpa lelah ke banyak bagian Eropa Barat, membangkitkan kesadaran orang-orang berdosa, dan mempertobatkan tidak hanya pastor, kaum religius dan awam, tetapi juga ribuan orang sesat, orang Yahudi saat itu, dan orang Muslim saat itu. Vincent merasa penyebab utama kesalahan dan bid'ah yang ditemuinya yang terjadi pada saat itu adalah karena ketidaktahuan dan sama sekali tidak ada khotbah atau pewartaan dari para imam. Vincentius berkata, "Aku malu dan gemetar ketika aku merenungkan penghakiman mengerikan yang akan terjadi pada petinggi gereja yang hidup nyaman di istana yang kaya, sementara begitu banyak jiwa yang ditebus oleh darah Kristus akan binasa." Vincentius Ferrer berdoa tanpa henti kepada Tuhan pemilik panenan, bahwa supaya dia mengirim pekerjanya yang baik kepada umat panenannya. Vincentius Ferrer membuat gambaran pengabdian terakhir yang menanti kita masing-masing pada saat kematian dengan sesuatu keadaan yang sangat nyata dan dramatis, yang ingin menunjukkan pengabdian terakhir dalam semua kemegahannya dan semua kengeriannya. Dia memanggil para pendengarnya untuk bertobat, melakukan reformasi perilaku dan kehidupan baru. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya antikristus akan datang. Dan salah satu isi dari khotbah Vincentius Ferrer adalah dia sering berkhotbah tentang antikristus. Yesus memang tidak pernah mengungkapkan kapan pastinya kedatangan antikristus. Karena kelemahan manusia, ataupun pemikiran manusia, jika mereka tahu tanggal itu, maka mereka berbuat dosa sebanyak mungkin. Sementara itu, dan menunggu sampai saat terakhir yang memungkinkan untuk bertobat. Dengan demikian, sambil tetap memaksimalkan kesenangan duniawi, mereka berusaha untuk mencapai keselamatan. Sesuatu yang sangat tidak mungkin, sesuatu yang aneh dalam pemikiran Vincentius Ferrer. Namun tidak ada keraguan bahwa kedatangan antikristus, kedatangan kedua Yesus, penghakiman terakhir, dan kehancuran dunia sudah dekat. Ada 4 cara menurut Vincentius Ferrer di mana antikristus akan menipu orang-orang Kristen. Yang pertama lewat hadiah dan kesenangan, lewat mujizat palsu, perselisihan, siksaan atau penderitaan. Pada zaman itu tidak ada bangunan yang cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang yang datang untuk mendengarkan Vincentius Ferrer berkhotbah tentang penghakiman Allah yang akan datang dan tentunya tentang perlunya pertobatan dan juga antikristus. Semua yang datang terlepas dari seberapa jauh mereka duduk dari tempat Vincentius Ferrer memposisikan dirinya untuk berkhotbah atau dalam bahasa apa yang mereka mengerti, semua yang datang dapat mendengarkan dan memahami setiap kata yang diucapkan Vincentius Ferrer. Luar biasanya, Vincentius Ferrer dapat berbicara hanya bisa berbicara dalam dialek bahasa Valencia dan tidak memiliki peralatan sistem pengeras suara yang modern yang kita miliki saat ini. Vincentius Ferrer selalu bepergian, berkhotbah dengan berjalan kaki. Sebelum masuki kota manapun, ia akan berlutut dan berdoa untuk orang-orang yang mendengarkan pewartaannya. Dia kemudian berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus, meminta pertolongan Tuhan untuk membuat khotbahnya berbuah. Vincentius Ferrer tidur di tanah dan hanya 5 jam. Dia bangun pada dini hari, pergi ke pengakuan dosa, membaca doa ofisi, mempersembahkan misa, berkhotbah, memberkati orang sakit,
dan bergabung dengan para imam yang lain untuk mendengarkan pengakuan dosa dan terlibat dalam pembacaan rohani dan meditasi. Di malam hari yang memiliki seorang rekan yang memujikan lonceng, yang dikenal dengan lonceng mujizat, di mana pada waktu itu banyak orang disembuhkan dari penyakit jasmani dan rohani yang telah lama diderita hanya dengan mendengarkan lonceng ini. Pada suatu kesempatan di Salamanca yang membangkitkan seorang wanita dari kematian. Dia memulihkan anak laki-laki yang lumpuh setelah dokter menilai kondisinya tidak dapat disembuhkan. Anak ini kemudian menjadi uskup Salamanca. Di lain waktu ia mengatakan kepada seorang wanita di Valencia untuk tetap diam selama sisa hidupnya, atau jika ia tidak taat, ia akan menerima resiko kehilangan jiwanya. Dan kenyataannya wanita itu mematuhi instruksinya. Dia juga sering melakukan mujizat, melipat gandakan roti, anggur, dan bahan makanan lainnya. Mujizat yang lain yang Tuhan berkenan kepada Vincentius Ferrer, seorang pria meragukan dirinya adalah ayah dari seorang anak yang lahir dari istrinya. Vincentius Ferrer di hadapan banyak orang menyuruh anak itu yang kira-kira baru berusia berapa hari, dia mengatakan, tinggalkan dengan ibumu dan masuk cari ayahmu di tengah-tengah kerumunan orang banyak ini. Dan secara ajaib anak ini menggunakan kakinya berjalan tanpa bantuan, menerobos kerumunan banyak orang, mengambil tangan suami dari ibunya dan berteriak, "Ini ayahku, saya benar-benar anaknya." Vincentius Ferrer meninggal di Vannes, Brittany, pada tanggal 5 April 1419. Dia dikanonisasi oleh Paus Calixtus III pada tanggal 3 Juni 1445 di Gereja Dominikan, Gereja Santa Maria sopra Minerva, memenuhi nubuat dari Vincentius Ferrer kepada ibu dari Paus Calixtus pada tahun 1378 bahwa putranya akan menjadi paus dan suatu hari mengkanonisasi Vincentius Ferrer. Perlu catat juga bahwa saudara Vincentius Ferrer Bonifacius menjadi jenderal Ordo Carthusian. Kita semua, terutama keluarga besar Dominikan, perlu merenungkan secara mendalam khotbah-khotbah dan tulisan-tulisan Vincentius Ferrer ini yang telah disebarluaskan, dan tentu saja terutama ulasannya tentang kehidupan spiritual, di mana secara singkat Vincentius Ferrer mengutarakan kasih yang harus kita laksanakan kepada Tuhan, diri kita sendiri dan sesama kita, dan juga 15 kesempurnaan pokok bagi mereka yang melayani Tuhan, 3 hal yang harus kita takuti dan hindari, 3 hal yang harus paling kita taati, dan 3 hal yang harus menjadi objek utama meditasi kita. Akhirnya kita memberikan kemuliaan dan penghiburan bagi Tuhan kita dan juga penghormatan kepada Santo Vincentius dengan berdoa. Ya Tuhan, biarkanlah kasih-Mu menembus diriku sampai ke sumsum tulangku. Dengan rasa takut dan hormat kepadamu, biarkan aku terbakar dengan kasih-Mu untuk kehormatan-Mu, sehingga aku dapat membenci semua kemarahan yang dilakukan terhadap-Mu, terutama yang aku sendiri lakukan. Terlebih lagi ya Tuhan, bantulah aku agar aku memuji-Mu dan mengakui Engkau dengan rendah hati sebagai penciptaku. Dan agar dengan penuh rasa syukur menerima semua anugerah-Mu, aku berharap bahwa aku tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih kepadamu. Berilah aku hati untuk dapat mengalami-Mu dalam segala hal, memuji dan memuliakan Engkau dengan hati yang penuh sukacita dan kegembiraan, dan bahwa dengan menanti-Mu dengan patuh dalam segala hal, suatu hari nanti aku dapat, meskipun aku tidak layak, duduk di meja-Mu bersama dengan para malaikat dan rasul-Mu yang kudus untuk menikmati kebahagiaan abadi. Amin. Santo Vincentius Ferrer, doakanlah kami.